Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku yang santun, yang sangat saya banggakan, bersyukur kita mengawali pertemuan virtual kali ini dengan ucapan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah, kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada Allah, kali ini kita bisa bertatap muka, walaupun dalam dunia maya, walaupun dalam pembelajaran yang online. Mudah-mudahan pembelajaran daring kali ini tidak mengurangi semangat kita dalam belajar untuk mensukseskan, untuk menjadikan diri kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Mari kita ikuti, kita simak pembelajaran berikut ini. Yang pertama, peta konsep dalam pembahasan kita kali ini, sejarah munculnya firqah dalam Islam. Subbahasan yang pertama, bibit-bibit perselisihan di antara umat Islam. Yang kedua, pendapat kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, urutan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, kelompok Yahudi, sumber perpecahan umat Islam. Yang pertama, bibit-bibit perselisihan di antara umat Islam. Ada 3 aspek agama Islam. Ada 3 pokok. Yang pertama, iman. Yang kedua, Islam. Dan yang ketiga, ihsan. Iman itu artinya percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Sedangkan Islam artinya mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Berikutnya, ihsan adalah menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, yakinlah bahwa Allah melihat ibadah kita. Pada zaman Rasulullah, tidak ada pertentangan sedikit pun di kalangan umat Islam dalam menjalankan agama. Setiap permasalahan yang muncul langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Pendapat kaum Muhajirin dan Ansar tentang wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama, Umar bin Khattab berpendapat sesungguhnya hanya orang munafik yang beranggapan Rasulullah telah meninggal, padahal Rasulullah hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan menurut Abu Bakar saat itu mengenai wafatnya Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup dan kekal. Pertentangan yang kedua tentang pemakaman Rasulullah SAW. Abu Bakar mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dia adalah seseorang Nabi meninggal dunia, melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Sedangkan Aisyah saat itu mengatakan, kami tidak mengetahui penguburan Rasulullah SAW hingga kami mendengar satu sekop di tengah malam. Pertentangan berikutnya tentang pengganti Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah berwasiat tentang siapa pengganti beliau, sehingga wajar muncul perselisihan antar para sahabat siapa pengganti Rasulullah. Sahabat Ansar merasa berhak, merasa membantu jiwa dan raga saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan sahabat Muhajirin merasa berhak
karena termasuk orang-orang pertama yang para sahabat akhirnya sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama dengan pertimbangan yang pertama, Abu Bakarlah orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, sahabat Abu Bakar selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq. Yang ketiga, Abu Bakar menyertai Rasulullah ketika Aisyah ke Madinah. Yang keempat, Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikan imam dalam sholat. Pemerintah Khalifah Rasyidin ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq menjabat khalifah selama 2 tahun. Yang kedua, Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama. Pembahasan berikutnya, kelompok Yahudi sumber perpecahan umat Islam. Di akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, datanglah sekelompok Yahudi dari Yaman dipimpin pendeta yang bernama Abdullah bin Sabah ke Madinah dengan berpura-pura. Fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan disebarkan, yaitu mengatakan bahwa pemilihan Khalifah Utsman bin Affan tidak sah karena tidak atas dasar KKN. Yang kedua, mengangkat pejabat dari keluarganya sendiri, boros banyak pengeluaran dalam pemerintahannya. Dan yang keempat, Abdullah bin Sabah menjunjung dan memuja sahabat Ali bin. Demikian pembelajaran daring kali ini. Tetap semangat dalam belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.